Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, karena kalian sudah membaca doa, selanjutnya kita akan absen terlebih dahulu. Ya, siapa yang tidak hadir? Yang didengarkan namanya ya. Ibu. Andi Firda, hadir Bu. Amelia, hadir Bu. Andi Nur Inaya, hadir Bu. Andi Resti, hadir Bu. Baim, Hadir Bu. Dina Ramadhani, hadir Bu. Fadila, Hadir Bu. Usita, Hadir Bu. Isa, hadir Bu. Maryam, Hadir Bu. Mawar, Hadir Bu. Naila, Sakit. Sakit, Nur Asisa, Utika, Hadir Bu. Syahrini, Tiffany, hadir Bu. Alhamdulillah hari ini ya banyak-banyak yang hadir. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Ya, untuk hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran. Ya, pembelajaran kita hari ini adalah tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ya, tentang teknologi informasi dan komunikasi ini adalah di dalamnya kita akan mengintegrasikan dengan AI ataukah artificial intelligence. Ya. Nah, untuk artificial intelligence pernah dengar kata ini AI? Pernah. Ya, jadi untuk AI apa istilah sehari-harinya? Ada yang tahu? AI. Ya, AI apa istilah sehari-harinya? Kecerdasan Buatan. Kecerdasan buatan. Ya, jadi untuk teknologi informasi dan komunikasi ini sebentar kita akan membahas tentang ya, bagaimana itu Microsoft Word diintegrasikan dengan AI. Karena teknologi informasi dan komunikasi ini di dalamnya adalah bagaimana kita mengolah data. Ya, apa yang kita olah data tersebut, maka kita integrasikan lagi dengan di Excel, kemudian kita integrasikan lagi di PowerPoint. Ya. Untuk bagian ini, ya tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menggunakan fitur Microsoft Word untuk menulis dan mengolah teks. Ya, kalau pekan lalu, ya saya sudah menjelaskan, ya bagaimana ya di Word itu kita mengetik, ya bagaimana kita memberikan ya pada kata tersebut menjadi tebal, ya kemudian ya, di garis bawahi atau ke underline, kemudian bagaimana supaya tulisan itu menjadi miring, ya sebentar kita aplikasikan. Ya kemudian yang kedua, mengenal penggunaan kecerdasan artifisial atau AI dalam pengolahan teks, ya seperti Quillbot, ChatGPT dan Grammarly. Ya, untuk yang kita lakukan sebentar adalah kita menggunakan Quillbot. Ya. Jadi bagaimana kita mengolah data yang sebelumnya itu kurang baku, ya kurang baku kalimatnya, kita akan bakukan. Ya. Yang ketiga, menyajikan laporan hasil integrasi Word dan AI dalam bentuk dokumen. Jadi sebentar apa yang kalian tulis maka itulah yang akan kalian presentasikan. Ya? Ya. Baik. Selanjutnya kita akan lanjut dulu. Yang pertama, ini fitur Microsoft Word. Kalau judulnya tadi adalah teknologi informasi dan komunikasi. Siapa yang tahu apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Saya Bu. Ya, silakan Bu Syifa. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah payung besar terminologi yang mencakup semua perangkat dan sumber daya teknologi seperti komputer
Baik Bu. Ya. Ya, Andi Resti, silakan Andi Resti. Berdiri Andi Resti. Ya. Menghadap ke sini. Ya. Oke. Kecerdasan buatan itu adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. ya. Jadi itu tadi ya, tepuk tangan untuk Andi Resti. Oke, baik. Jadi kalian sudah tahu semua. Jadi harus ada integrasi antara Word dengan AI. Jadi, bagaimana dia mengolah data. Ya, kalau yang kalian sering lakukan setiap harinya itu adalah ya kalian sering bertanya pada AI seperti ChatGPT, kemudian Gemini. Ya, apa yang sering juga ditanyakan? Di mana? Di AI mana? Ya, Cici. Ya. Jadi banyak sekali yang kalian lakukan ya di sini ChatGPT yang sering-sering kalian berinteraksi nih. Iya, Bu. Iya. Oke. Untuk hari ini kita akan melaksanakan bagaimana di Word itu ya dengan mengerjakan di LKPD berikut. Ya, jadi kalian tuliskan ya, di Word, Microsoft Word. Ya, coba kalian buka dulu semua Microsoft Word-nya. Sudah? Oke. Nah, kalau sudah terbuka, ya maka yang kita akan lakukan adalah yang pertama kita akan mengetikkan teks yang ada di atas. Saya perbesar sebentar ya supaya kalian lihat. Nah, untuk bagian ini ya, untuk teknologi di sekolah ya ini hurufnya tebal. Jadi harus ini bagiannya rata kiri kanan. Ya, kemudian coba kalian perhatikan yang mana huruf besar, yang mana huruf tebalnya, yang mana di garis bawah. Berarti yang bagian sana paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga di sini. Oke. Nah, yang coba tulis lagi di Word. Ya ini. Saya perbesar dulu ya. Ya, jadi tulis semua gitu dulu untuk yang di atas kalimatnya. Sebentar yang dimasukkan di keyboard ya paragraf 1 yang bagiannya Resti kelompoknya. Baik. Kamu menulis dulu. Silakan kalian menulis. Tulis lagi. Kau sampai ujung jari dulu, koma kita belajar di buku. Kalau ada tugas pakai buku pakai
Selesai semuanya? Ya lanjut makin dulu. Info apa aja yang dibutuhkan? Apa aja yang dibutuhkan? Simpan selesai. Kalau ada tugas yang Kalau selesai diketik di Word-nya, Google aja. sebentar kita lanjut di penggunaan di AI kan ya? Boleh aja. Atau Guru juga bisa ngasih tugas lewat forum online. Jadi kita bisa tulisan aja. Nggak harus nunggu besok. Nggak harus nunggu besok. Sekolah sekarang memang udah jadi Pura ka mangati. Ibu silakan Ibu. ya. Kalau mau kita selesai. Kita selesai juga. Kita lanjut tentang lain-lain.
kerjaan koma kaum tuh ya serta mengelompokkan Berikan. saya mengelompokkan Sekarang kalian masuk di Chrome, kemudian tuliskan Quillbot. Quillbot. Iya. Quillbot. Ya, buka semua Quillbot. Sudah? Nah, setelah itu kalian klik login Quillbot. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah terbuka, maka selanjutnya kalian klik parafrase. sudah Bu Sudah. Nah, untuk paraphrasing tool. Ya, jadi kita akan memperbaiki kalimat yang tidak baku tadi, kemudian kita bakukan. Ya? Ya. Nah, sekarang ya, di bagian ini ada kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, di bagian ini kemudian kalian kembali klik yang tadi. Ya, misalnya di kelompok 1 paragraf pertama. Ya, ini coba kalian perhatikan paragraf pertama. Nah, Ctrl C kita copy. Nah, selanjutnya C dulu, Ctrl C dulu. Saya ulang. Kita blok dulu, kita blok. Kemudian bisa klik kiri, copy. Kemudian kita klik di sini. Paste atau tempel. Nah, sudah tadi toh, sudah di Word-nya. Kemudian masuk di Chrome. Sudah? Quillbot, kemudian login. Quillbot, kemudian login. Baru Ctrl C. Nah, sudah semua? Sudah, Mana Bu. punya tak Mawar? Mawar. Bisa? Ya. Mana tadi? Sudah tersambung dengan internetnya? Saling. Itu. Bukan belum. Ini tidak tersambung. Quillbot. Ini yang paragraf pertama, kelompok 1 tadi. Ya, jadi untuk yang pertama ini adalah kita masukkan dengan cara mengklik yang sudah kita ketik tadi, yang ini. Nah, setelah kita klik, ya kita blok, kemudian copy. Nah, selanjutnya kita masukkan, ya, kemudian paste. Sudah? Ya. Selanjutnya biasanya di sini tertulis ada bahasa Inggris, Indonesia. Ya, maka kita pilih di sini ada all. Ya, ada semua di sini bahasanya, ada Jerman, ya, Swedia, Turki. Ya, maka kita pilih yang pakai bahasa Indonesia. Ya, yang bagian ini, ya, ini kan masih dalam bentuk tidak baku toh? Nah, selanjutnya kita coba klik semua parafrase. Ya. Nah, selanjutnya pada bagian parafrase ini maka sudah terbaca bahwa ini pendidikan menggunakan teknologi hebat juga, ya. Jadi bahasanya sudah lebih bagus dibandingkan dengan yang tadi. Sudah semua? Ya. Bagaimana bahasanya? Sudah bagus? Ya. Oke, sebentar kita presentasikan. Nah, kemudian ada tanda di bagian bawah. Ya, ada copy full text. Nah, untuk copy full text, maka kalian klik. Nah, ataukah bisa juga dengan cara ini kalian
tempatkan kursornya dari sini. Nah, kemudian kontrol C ataukah salin. Nah, selanjutnya kalian tempelkan pada yang kalian tulis tadi di Word, di bawahnya. Ya, sebentar kita akan melihat bagaimana perbedaannya. Sudah? Yang tadi yang kita tuliskan di Word. Yang kita tuliskan di Word, ya salin yang ini. Kalian salin. Sudah? Yang ini, yang ada di Quillbot, kalian salin. Sudah? Nah, kalau selesai, selanjutnya ya, jawab di pertanyaannya yang tadi. Ya, artinya kalian sudah bisa ya mengolah data ya dari di Word, kemudian diaplikasikan dengan AI untuk menjadi kalimat baku. Ya? Sudah semua? Mana Maryam? Salin, coba. Ya, copy, kemudian kembali ke Word. Kembali ke Word. Enter. Jadi setelah itu kalian salin kembali di Word-nya tadi, ya? Ya. Berarti sudah agak bagus kalimatnya. Setelah kalian lihat bahwa sudah bagus kalimatnya, ya silakan kalian menjawab refleksif. Sebentar kalian tampilkan, ataukah setelah kalian menjawab pertanyaan, sebentar di presentasikan. Safety dulu, Ctrl S dulu. Simpan dengan nama atas sendiri. Ibu sudah bisa tinggal bagaimana tempel terus bisa pergi tempel di Word bagaimana? Ctrl P. Setelah itu Nah, ini ternyata. Pakai nama sendiri. Pakai nama itu. Iya, pakai nama atas sendiri. Copy. Ini salin, baru tempel di Word-nya, ya? Oke. Salin, kemudian tempel di Word-nya. Kalian tulis perbaikan kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengintegrasikan Microsoft Word dengan AI. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andi Hidayat Syam sebagai moderator, dan dua teman saya, Andi Lestialia Nur, Andi Nurinaya Aziz, dan selanjutnya saya mempersilahkan teman saya Andi Lestialia Nur untuk membacakan hasil kerja kami. Ya. Awalnya saya menulis di Word dengan kalimat tidak baku. Kemudian kami mengaplikasikan dengan AI yaitu Quillbot. Baiklah teman-teman, kalian lihat pada paragraf 1 bahwa inilah kalimat yang tidak baku. Sekarang ini, teknologi udah jadi bagian dari sekolah kita. Dulu belajar cuma pakai buku, pakai pian tabel, dan papan tulis kapur.
Sekarang guru-guru udah mulai ngajarin pakai proyektor, komputer, bahkan lihat bahkan tablet. Asik banget kan? Materi pembelajaran jadi lebih gampang dicerna karena kita bisa nonton video, lihat animasi, atau main game edukasi yang jadi lebih praktis. Kita bisa ngetik makalah di laptop atau bikin presentasi karena pakai PowerPoint pokok. Belajar nggak lagi membosankan. Dan inilah kami akan tampilkan Hasil perbaikan teks akan dibacakan oleh teman saya Andi Nur Inaya Asis. Akan saya bacakan. Pendidikan menggunakan teknologi hebat juga. Saat ini teknologi telah menjadi bagian integral dari pendidikan kita. Untuk belajar, orang hanya menggunakan buku paket yang tabel dan papan tulis kapur. Guru sekarang menggunakan proyektor, komputer, dan bahkan tablet untuk mengajar. Itu sangat menyenangkan, bukan? Karena kita dapat menonton video, melihat animasi, atau bermain game edukasi yang seru. Materi pelajaran menjadi lebih mudah untuk dicerna. Tugas juga menjadi lebih praktis. Kita bisa menulis makalah di laptop atau membuat presentasi PowerPoint yang menarik. Singkatnya, pendidikan tidak lagi membosankan. Mungkin itu sekian dari presentasi kelompok kami. Sendiri ke tempat kasih sekian dan terima kasih. Presentasi dari kelompok 2, ya bagaimana dia menyeting ya bagian paragraf ini ya dari Word yang kalimatnya tidak baku ke Quillboard. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan mengenai Microsoft Word dengan AI. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Musyifa Aisyah Putri sebagai moderator dan dua teman saya yaitu Putri Oktaviani dan Dinda Dayani. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Putri Oktaviani untuk membacakan teks singkat waktunya. Salah satu hal paling keren dari teknologi di sekolah itu ya internet. Kita jadi bisa nyari info apa aja dengan cepat. Kalau ada tugas yang butuh riset, tinggal buka Google aja. Semua informasi dari seluruh dunia ada di ujung jari kita. Mau cari tahu tentang sejarah, sains, atau bahasa dari seluruh dunia atau bahasa semua ada. Terus kita juga bisa pakai media sosial buat diskusi sama teman-teman atau grup belajar. Jadi belajar kelompok nggak harus ketemu langsung, bisa lewat WhatsApp atau grup Facebook. Benar-benar membantu banget loh. Baik, selanjutnya perbaikan kalimat paragraf 2, saya persilakan Iza Rayani untuk membacakan. Perbaikan kalimat paragraf 2 yaitu salah satu hal paling menarik dari teknologi sekolah adalah kemampuan kami untuk menggunakan internet yang memungkinkan kami menemukan jika ada tugas yang membutuhkan riset. Kita dapat dengan mudah juga untuk mengakses informasi dari seluruh dunia, apakah itu bahasa, sains, atau sejarah. Kita juga dapat menggunakan media sosial untuk berbicara dengan teman-teman atau grup belajar. Oleh karena itu, belajar kelompok tidak memerlukan pertemuan langsung. Anda dapat melakukannya melalui grup Facebook atau WhatsApp. Ini sangat membantu. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya kita akan lihat presentasi dari kelompok 3. Ya, silakan untuk kelompok 3 presentasikan. Jadi paragraf ketiga, bagaimana hasilnya pada Quillboard? Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengintegrasikan Microsoft Word ke AI. Di atas ini ada kalimat yang tidak baku yang akan dibacakan oleh Dina.
Baik, saya akan membacakan kalimat yang tidak baku pada paragraf ketiga. Tapi ada juga nih enaknya lagi sekarang banyak aplikasi belajar online yang bisa diakses di HP. Ada yang buat latihan soal matematika, belajar bahasa Inggris sampai coding. Jadi, kalau lagi santai di rumah atau lagi nungguin jemputan, kita bisa manfaatin waktu buat belajar. Belajar jadi lebih fleksibel dan enggak kaku kayak dulu. Guru-guru juga ngasih tugas lewat platform online, jadi kita bisa ngumpulin kapan aja. Enggak harus nunggu besok di sekolah. Baik, pada perbaiki teks paragraf 3 akan dibacakan oleh Maryam. Baik, saya akan membacakan perbaikan teks paragraf 3. Namun ada juga keuntungan lain. HP sekarang menyediakan berbagai aplikasi pendidikan online. Beberapa di antaranya mengajarkan matematika, bahasa Inggris, atau coding. Oleh karena itu, kita dapat Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, karena semua kelompok tadi sudah mempresentasikan bagaimana integrasi Word dengan AI, ya tentunya kalian sudah mengetahui ya apa-apa yang ada pada aplikasi yang kalian tadi kerjakan, ya. Ya, jadi di AI tadi kalian menggunakan Quillbot. Bagaimana kita mengintegrasikan Word dengan Quillbot, yaitu memperbaiki kalimat yang tidak baku menjadi kalimat yang baku. Ya, oleh karena itu, kalau saya perhatikan tadi mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3, ya sudah luar biasa ya bagaimana dia mengetik, bagaimana dia mengaplikasikan. Ya, kemudian ya ada beberapa kelompok juga yang sudah mengintegrasikan di Canva ya dalam bentuk PowerPoint. Ya, jadi dalam waktu yang sangat sempit tadi sudah bisa diintegrasikan ketiganya. Jadi ada Word, kemudian ada AI-nya, kemudian ya PowerPoint juga sudah bisa tadi. Ya. Untuk kesimpulan hari ini, ya coba kalian perhatikan anak-anakku sekalian. Ya, jadi AI itu bisa mempercepat dengan cara yang pertama adalah dia bisa membaca dan menganalisis teks secara otomatis. Ya. Kemudian menyaring dan mengklasifikasi data. Kemudian yang ketiga, yang membuat ringkasan cepat. Kemudian dia bisa menerjemahkan bahasa. Ya seperti yang tadi kalau kita lihat di Quillbot, ya bagaimana yang kalian tempelkan kita pilih sesuai dengan bahasanya. Kalau bahasa Indonesia berarti dia juga akan ya memberikan bahasa yang baku. Ya, kemudian bagaimana integrasi Word dengan AI di dunia nyata? Ya misalnya ya kalian menggunakan Copilot, kemudian ChatGPT, ya kemudian editor pintar. Ya kalau tadi kita menggunakan Quillbot. Ya insyaallah ya pekan depan kita akan menggunakan lagi aplikasi yang lain ataupun AI yang lain ya dengan ya materi yang berbeda. Kalau sekarang kita menggunakan Word, ya untuk pekan depan kita akan menggunakan Microsoft Excel. Untuk pembelajaran selanjutnya ini di Microsoft Excel kita akan integrasikan dulu ke Word. Ya bagaimana data yang ada di Microsoft Excel kita integrasikan ke Word. Ya, saya harapkan ya semoga Allah memberikan kita kesehatan untuk bisa bertemu kembali di hari Kamis. Ya, dan saya akhiri dengan ucapan